Halo, saya Marisa Anita. Selamat datang di Zoom In. Gara-gara corona, ekonomi di seluruh dunia lesu. Pandemi COVID-19 diyakini membawa perekonomian global terseret ke dalam jurang resesi. Perekonomian global diprediksi turun lebih dalam, yaitu minus 4,9% di tahun 2020. Ekonomi dunia menghadapi tahun terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Negara tetangga Singapura, Korea Selatan sudah mengalami resesi, sementara Indef meyakini Indonesia akan bernasib sama di triwulan ketiga 2020. Lebih dari 4 bulan sejak PSBB diterapkan, wajah dunia kerja serta perdagangan berubah. Ada yang potong gaji, ada yang dirumahkan, bahkan di PHK. Banyak yang jualannya nggak laku, terus tokonya harus tutup. Sekarang kita coba lihat dengan angka-angka. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tidak kurang dari 1,79 juta pekerja di Indonesia terdampak. Angka pengangguran juga diproyeksikan akan bertambah hingga 5,23 juta orang. Semua ini karena pandemi. Lalu apa yang bisa menyelamatkan ekonomi kita? Jawabannya bisa lewat sini. Ternyata Anda yang suka belanja sekarang bisa jadi pahlawan pandemi. Yang urutannya kesekian ya. Urutan atas jelas para tenaga kesehatan. Belanja online. Karena banyak mall, toko, bahkan warung tutup, jual beli jadi semuanya lewat digital. Sejak PSBB transisi, saya juga nggak jarang loh belanja sayur, buah, dan beras lewat internet. Tidak jarang, harganya juga lebih ekonomis. Belum lagi kalau misalnya ada promo. Survei Nielsen menunjukkan selama pandemi, 30% responden meningkatkan aktivitas belanja online. Ini bisa jadi salah satu cara menyelamatkan ekonomi di kala COVID. Bicara soal krisis ekonomi, kita pernah 2 kali mengalaminya. Di tahun 98 dan tahun 2008. Belajar dari 2 kali masa krisis, ada yang berperan penting menopang perekonomian Indonesia saat itu. UMKM. Yes, UMKM jadi pahlawan semasa krisis 98 dan 2008. Ketika korporasi besar satu persatu tumbang, sebagian besar UMKM tidak terpengaruh krisis global. UMKM pakai bahan baku domestik dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Setelah krisis 98, dalam kurun waktu 2 tahun, UMKM berhasil menambah 8,4 juta lapangan pekerjaan. Pada 2008, UMKM memanfaatkan krisis untuk mengekspor produk-produk mereka ke negara terdampak. Dan hasilnya, meski sempat menurun di tahun 2009, nilai ekspor UMKM kembali naik di tahun 2010 dan 2011. Tapi di tahun 2020, justru UMKM yang paling terpukul akibat pandemi virus corona. Satu riset menunjukkan 94% UMKM penjualannya menurun dan diprediksi lebih dari setengahnya itu tidak akan survive atau bertahan di Agustus 2020. Nah, melihat orang-orang sekarang serba online, ini bisa dimanfaatkan UMKM. Bisa jualan online, bisa lewat sosial media atau website, atau sekarang yang paling mudah, iklanin aja di online marketplace. Ya, saya merasakan sedih. Karena apa? Jangankan kita mencari untung, balik modal pun kita udah bersyukur. Turun drastis, bener-bener nggak nyukupi keluarga. Modal aja kakak pulang. Sekarang ini selama menjelang COVID, nggak sampai 50 aja kadang-kadang sampai malam, jam 12 malam. Isinya 2,4 juta. Kita harapkan tambahan ini bisa memperkuat modal kerja Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk memastikan Indonesia itu tidak terperosok dalam resesi di kuartal ketiga 2020, setidaknya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu masyarakat harus tetap mengkonsumsi. Dan yang kedua, usaha mikro kecil menengah UMKM harus terus bergairah menjalankan usahanya. Konsumen dan juga pengusaha UMKM terutama wajib menyimak obrolan berikut ini bersama dengan para ahli, baik mereka dari e-commerce, pemerintah, asosiasi, dan juga pelaku UMKM.
Nah, yang akan berbagi di sini hari ini akan ada 4 narasumber. Yang pertama ada Mas Kusumo Martanto, CEO dari Blibli. Kemudian ada Mas Ilham Pinastiko, founder Pala Nusantara. Mas Ignatius Untung, Ketua Umum IDEA, dan juga Mas Vicky Satari, staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat-sehat? Alhamdulillah Mbak. Sehat. Kita hari ini akan ngobrol nih mengenai e-commerce, karena kan memang pemerintah juga sudah mengatakan salah satu yang menjadi kunci roda perekonomian kita terus berjalan itu adalah e-commerce. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Kusumo ya, Mas Kusumo. Gimana performance dari Blibli, Mas Kusumo, sejak ada COVID, ada pandemi, kemudian kita masuk PSBB di bulan April sampai sekarang. Itu transaksi jual belinya performance-nya gimana, Mas Kusumo? Kami merasa beruntung karena kami ada di sektor e-commerce. Jadi memang pada saat PSBB dilakukan dan juga pandemi ini tambah besar, itu kekhawatiran masyarakat untuk keluar berinteraksi, melakukan pembelian secara offline dan lain-lain itu terhambat. Nah, jadilah e-commerce dijadikan menjadi solusi. Makanya di tempat kami kenaikan order dan bisnis selama masa pandemi, selama PSBB, terutama untuk UMKM itu sampai 6 kali lipat. Wow. Sebelum ke pertanyaan berikut, saya mau tanya ke salah satu pengusaha dari Blibli juga yang udah masuk di Blibli. Di sini tuh udah ada tergabung dengan kami juga, Mas Ilham Pinastiko, founder dari Pala Nusantara. Halo, Mas Ilham. Halo Mbak. Mas Ilham, ini kan Pala Nusantara kan bisnisnya itu jam, ya kan ya? Benar ya Mas ya? Betul. Nah, bisnis jam ini kalau saya sebagai konsumen nih Mas, saya mikir gini, waduh, saya itu lagi mikirin urusan perut, pokoknya beras ada, minyak ada, dan sebagainya. Gak kepikiran tuh saya mau beli jam, karena emang daya beli lagi menurun. Belum lagi kalau misalnya yang orang-orang pengangguran segala macam. Gimana performance dari bisnis Mas Ilham sejak pandemi ini, Mas? Sejak pandemi ya Mbak. Jadi alhamdulillah nih kalau kita bicarakan selling, penjualan itu dari bulan kita lockdown itu Maret ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Jadi dari bulan Maret itu karena kita sebenarnya saya itu selalu membiasakan overstock sebenarnya Mbak. Jadi di saat kita lockdown itu stok kita berlebih. Nah dari situlah karena basically karena stok kita itu kurang lebih ada sekitar 400 sampai 500 jam yang kita punya di gudang. Jadi produksi berhenti. Nah ini sisanya tinggal marketing sebenarnya. Jadi kalau kita bicarakan selling, alhamdulillah di bulan Maret, April, Mei itu justru malah tinggi Mbak. Wah, kok menarik gitu. Saya juga heran. Saya juga heran Mbak. Saya juga heran sebenarnya. Jadi kayak kenapa ya kok bisa ya? Padahal strategi saya itu adalah menekan biaya marketing. Jadi dari bulan April itu marketing yang biasanya anggaplah 100% sama saya di-cut jadi 50%. Apakah penjualan itu terjadi dengan performa yang bagus karena lebaran? Jadi orang pada mau ngasih hadiah mungkin ketika lebaran gitu ya. Betul. Apakah performance yang bagus itu masih bertahan sampai sekarang? Setelah kita lagi nggak ada perayaan apa-apa ini gitu. Jadi kalau kita ngelihat grafiknya biasanya kita tuh punya dua top up biasanya seperti itu di semua UKM terutama di Bandung. Kita biasanya di Bandung ya Mbak. Jadi teman-teman kita di Bandung ini kita punya dua grafik tinggi itu di Lebaran sama Natal dan Tahun Baru. Iya. Jadi setelah itu tanpa ada pandemi pun sebenarnya pasti turun. Jadi itu di sektor kuliner, sektor fashion pasti turun. Cuma tinggal bagaimana setiap masing-masing brand atau perusahaan itu punya strategi survive untuk biar tidak anjlok banget istilahnya seperti itu. Oke, saya sekarang mau tanya Mas Ignatius. Tadi kan kalau dengerin dari Mas Ilham aja udah melakukan beberapa penyesuaian gitu. Salah satunya adalah harga. Karena kita lihat memang faktanya sejak pandemi ini daya beli masyarakat jadi menurun. Apakah karena mereka memang ingin menabung dan sebagainya. Nah kira-kira bagaimana ya Mas Ignatius ya? Kan kita ini punya tugas kita semua, konsumen dan pengusaha.
untuk membantu menjalankan roda perekonomian di Indonesia di masa Covid. Tapi daya beli konsumen menurun. Tapi kita harus beli juga gitu loh, kita harus belanja juga. Jadi kira-kira strategi seperti apa yang pengusaha UMKM dan juga e-commerce ini bisa lakukan sehingga masyarakat itu ya beli gitu, membeli sehingga roda perekonomian kita berputar. Gimana Mas? Pertanyaan menarik sih Mbak, gampang nanyanya susah jawab ini. Maaf Mas. Karena begini, jadi ini sih untuk menjawab itu kita juga harus sadar bahwa ada hal-hal yang kita bisa kontrol ya enggak. Nah, menariknya adalah setiap krisis itu ada selalu barang-barang yang misalnya kita sebut dengan daily essential, yang memang harus dibeli. Makanan itu tetap harus dibeli, itu grocery tetap harus dibeli. Kita melihat nggak sedikit pemain yang mengorbankan gengsinya lah ya. Kayak contoh begini, saya lihat ada satu platform ini menarik sih. Dia biasanya ini platform e-commerce ya, dia bisa dibilang e-commerce, artinya digital ekonomi, tadinya fokusnya kepada sektor properti gitu ya. Nah, waktu PSBB baru-baru berjalan, dia tiba-tiba bukan berubah sih, dia nambahin satu line of business, which dia jualan jadi distributor barang-barang grocery, termasuk ayam potong, beras, segala macam. Karena mereka melihat bahwa kalau mau bertahan dengan apa yang ada, gitu kan, ya kita harus akui nggak semua. Ketika daya beli orang turun, orang mulai milih-milih lagi mana yang prioritas yang harus kita beli, mana yang ini kan sebenarnya kan nggak terlalu prioritas ya, artinya kita nggak beli pun nggak apa-apa. Nah yang kayak gitu otomatis akan ditinggalkan. Jadi ya kayak gitu, dan kita tetap nggak bisa paksa sih, kita nggak bisa paksa ke sana gitu. Tapi menariknya adalah ada orang-orang yang tidak turun penghasilannya, sementara aktivitasnya turun, mereka kan bisa berhemat. Nah, orang ini sebenarnya bisa digoda. Jadi yang penting adalah kita bisa menyasar market yang pas gitu. Jadi yang penting lebih ke segmennya yang tepat aja gitu. Kalau masih bertahan dengan segmen yang ada ya agak sulit, kecuali barang-barang yang memang dijual, barang-barang grocery sih. Strategi yang sekarang Pala Nusantara sedang jalankan apa untuk memastikan bahwa bisnis Pala Nusantara ini terus berjalan, mungkin tanpa harus mengurangi karyawan, tanpa harus melakukan pemotongan budget gitulah Mas, kira-kira? Iya Mbak, jadi kita itu memang base-nya kan design driven Mbak. Jadi kita bukan hanya market driven tapi design driven. Jadi ke founder-founder kita ini alhamdulillah lulusan desain. Mostly di sini 70% orang desain, sisanya engineering dan finance gitu. Jadi memang kekuatan kita believe kekuatan kita ada di desain, maka R&D menjadi kunci utamanya. Jadi kita sekarang strategi kita lagi memperbanyak support engine produk yang mensupport jam seperti itu. Untuk kita bisa mendiferensiasi produknya ini jadi semakin banyak, bisa masuk ke semua pasar dengan produk-produk yang affordable buat mereka, tetap bisa gaya juga, kurang lebih seperti itu. Dan identitas Nusantaranya, karena kita menjunjung banget nih Mbak, kita selalu mendewakan cerita-cerita budaya Nusantara, mitologinya nih Mbak ya. Jadi di setiap identitas produk yang kita ciptakan itu ada pattern, ada simbol yang bisa menjadi nilai buat mereka. Jadi sebenarnya mereka tidak hanya membeli produk fashion atau mungkin utility, tapi mereka bisa menceritakan kembali si produknya kita gitu, budayanya itu. Oke, nah tadi kan Mas Kusuma udah bilang berarti ada beberapa sektor yang penjualannya tidak atau mengalami kontraksi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah kemudian mekanismenya seperti apa Mas ketika misalnya nih saya pengusaha UMKM, terus usaha saya itu memang kebutuhan sekunder begitu. Kemudian performance dari penjualan barang-barang yang saya jual tuh kurang bagus di e-commerce. Kira-kira ada nggak bentuk dukungan atau support untuk memastikan bahwa usaha saya itu ya tetap bisa jualan gitu, tetap dapat promo dan sebagainya? Seperti apa mekanismenya Mas? Support terhadap UMKM buat Blibli itu bukan hanya gara-gara pandemi ya. Sebetulnya kami sudah dari 6 tahun lalu kita menyediakan kanal khusus yang namanya Galeri Indonesia. Kami terus secara konsisten, dan kami nggak kerja sendiri, kami bersama-sama dengan pemerintah,
dengan pengusaha-pengusaha lain untuk memberikan pembekalan dan pelatihan. Misalnya saya nih sekarang, saya pengusaha UMKM, terus saya mau taruh toko saya atau usaha saya di Blibli. Itu syaratnya apa saja yang harus saya penuhi biar toko saya ada di Blibli gitu, Mas? Jadi kita sekarang malah buat sangat-sangat mudah ya. Kita juga tahu bahwa selain dari kita harus membantu demand side-nya, sekarang juga di supply side-nya. Disinilah para UMKM ini kan sebagai penyedia barang. Jadi kita sekarang proses onboarding-nya kita bikin sangat mudah, policy-nya kita bikin sangat mudah, komisinya kita nolin. Hah? Serius? Iya. Kemudian khusus UMKM ya, kalau perusahaan besar ya mesti harus bayar ya. Kalau UMKM kita support. Kemudian kita berikan kredit sebesar 2 juta untuk setiap UMKM untuk bisa memasuknya di platform kami. Jadi seperti kredit untuk iklan gitu ya. Terus kita berikan pelatihan. Kita sediakan juga apabila teman-teman UMKM ini ingin menggunakan jasa warehouse atau logistik kami, karena kadang-kadang kan bingung ya, aduh saya udah pusing produksi, harus jaga kualitas, nanti distribusi bagaimana, itu kami juga sediakan. Jadi Blibli sudah membuat hub di 15 kota di Indonesia, itu lebih dari 32 hubs, lebih dari 20 warehouse. Itu tujuannya apa? Supaya teman-teman UMKM ini bisa menitipkan barangnya. Jadi yang mereka bisa fokus adalah bikin produknya sebagus mungkin, harganya kompetitif, kita sama-sama kurasi. Iya. Dan ini waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena belum pernah ini yang namanya swasta, pemerintah, asosiasi, semuanya gotong royong jadi satu. Nih aku mikir sebagai pengusaha UMKM ya. Jadi bagi hasilnya gimana sama Blibli, Mas? Misalnya aku nih, aku udah buka toko ya di Blibli, terus jualanku itu misalnya 1 juta. Nah berarti ada dong bagi hasil. Nah Blibli itu dapat berapa, aku dapat berapa gitu, Mas? Jadi memang di masa normal itu ada pembagian hasil berdasarkan kategorinya, Mbak. Ya, tergantung kategori-kategorinya. Di masa pandemi ini untuk UMKM yang tadi saya sebutkan, nggak usah bagi hasil. Serius? Lah kalau gitu Blibli untungnya gimana dong? Ya, saya juga mikir dari pikirannya Mas Kusumo gitu. Betul. Kita tahu, tapi kita merasa bahwa kita juga perusahaan yang harus membantu menggerakkan roda ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi Indonesia tidak jalan, kami mau jualan apapun juga nggak bisa. Ya. Jadi kita melihat sebagai investment yang kami lakukan terhadap UMKM di Indonesia untuk membantu recovery ekonomi Indonesia. Tanya saya sekarang mau ke Mas Vicky Satari, staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Tadi kan Mas Ilham sudah bilang bahwa sekarang pengusaha-pengusaha UMKM itu bisa dikatakan bertambah, terutama di sektor bagian groceries dan makanan gitu. Dan yang saya tahu juga, Mas, pemerintah itu beberapa minggu lalu mengeluarkan semacam program untuk menggairahkan para pengusaha UMKM. Nah, itu bisa dijelaskan programnya seperti apa, dan kalau misalnya saya seorang pengusaha UMKM nih, Mas, terus saya gimana nih caranya untuk bisa ikutan dari program insentif yang pemerintah berikan ini? Silakan, Mas Vicky. Ya, makasih, Mbak. Pertama-tama ini saya menggunakan pala juga, kan? Penting untuk di-stated bahwa saya fans dari UKM Champion, belinya di Blibli, gitu kan. Harapannya memang bisa secara sistemik ya, untuk UMKM dari Blibli gitu ya. Terkait dengan desain program sebelum tadi yang disampaikan bahwa kita tahu persis ada 3 ataupun 4 ya beberapa organisasi dunia juga menggunakan hasil terkait dengan COVID ini. Nah, di tahap mitigasi kemarin kita ingin memastikan sebetulnya dengan program-program yang cukup rasional secara pelaku. Jadi selain ultramikro dan mikro, kita pastikan oleh database pelaku ultramikro dan ultramikro ke penerima bantuan sosial di dan bansos dan sebagainya di kementerian lembaga yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kemudian kita ingin lebih dorong lagi memberikan penguatan bagaimana
dari sisi modal kerja untuk pelaku usaha mikro dan ultramikro ya yang ini gitu. Ini untuk juga bergerak. Kemarin Presiden sudah menyebutkan ada namanya bantuan produktif ya, nilainya 24 juta untuk 12 juta pelaku UMKM. Nah terus kemudian yang besar sebetulnya di daerah-daerah aspirasi ini memang ada program yang namanya PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM. Ini dianggarkan kurang lebih 123,4 triliun. Dan bicara tentang onboarding UMKM ke e-commerce, ke platform digital, ini memang isunya dari sisi kesiapan dari UMKM yang sendiri. Semua ini datanya juga dari semua salah satu dari sebetulnya bagaimana ketika di kontak ini memang siap gitu, produknya itu bisa sustain gitu. Ketika dikasih order yang lebih banyak, saya pasti tidak bisa dipastikan. Sebenarnya begitu. Sehingga yang pertama ya, yang pertama ini adalah terkait dengan SDM, bagaimana ditingkatkan. Dari program Kementerian Koperasi banyak sekali gitu beberapa inisiatifnya dan juga dibantu dari sektor private. Kemudian yang kedua adalah perbaikan proses bisnisnya. Sehingga penting ya untuk dari sisi mulai konsultasi pelayanan konsultasi hukum. Ini di Kementerian Koperasi UKM di website-nya kemenkop.ukm.go.id ini ada pelayanan hukum gratis. Ini kita kerjasama juga dengan salah satu startup digital ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga di UNESCO juga ada beberapa program. Yang ketiga ini menciptakan local heroes sebagai kita bilangnya full strategi gitu. Ini biar bisa seperti halnya kita punya banyak startup digital di sektor-sektor spesifik. Contoh, ada yang ngurusin warung Tegal gitu, ada yang mengintegrasikan lebih dari 2.000 warung Tegal di Jabodetabek platform online. Ada yang mengintegrasikan home konveksi ya, jahit produksi jahit rumahan gitu di satu platform yang jumlahnya bisa ribuan dan meningkatkan pendapatan dari para tukang jahit rumahan ini dan banyak lagi. Nah ini kita juga terus integrasikan, kita drop database kita, pada waktunya kita istilahnya kita bridging gitu ya, kita link and match-kan gitu. Ini penting sehingga inisiatif yang sifatnya sektoral ini juga kita dorong sampai dengan perluasan akses pasar ya, seperti kita sampaikan ketika bicara tentang Blibli gitu. Dari awal kita tahu persis bagaimana keberpihakan Blibli ini terhadap UMKM, terhadap produsen, bahkan yang saya tahu di tempat satunya mungkin di e-commerce atau dari Pak Ignatius ya sebagai asosiasi gitu, yang memang spesifik gitu, hanya produsen ya dari seller gitu, nggak tahu mungkin pada pihak elektronik, tapi anyway di Blibli sekarang udah ada UKM Hub gitu dari juga mungkin Pak Kusumo menjelaskan. Jadi kurang lebih itu. Dan yang terakhir mungkin yang semua kalah penting dari pemerintah itu ingin memobilisasi para UMKM ini ke pasar yang eksklusif, yang memang punya nilai transaksi besar. Contoh seperti di katalognya LKPP ya, platform dari belanja barang dan jasa di pemerintah. Itu ada potensi kurang lebih 320 triliun. Nah ini sekarang lagi kita mulai dampingi UMKM sebanyak-banyaknya masuk ke ekosistem dari LKPP. Nah ini usaha-usaha pemerintah sebetulnya menjaga sustainability dari UMKM seperti kita tahu. Sekarang ini industri besar betul-betul terdampak dan sekarang berhenti pun ya mungkin karena ada mereka menunggu momen yang tepat walaupun tidak lagi suffer kan gitu. Tapi yang lagi mendinamisir ekonomi nasional ini para UMKM. Nah, pertanyaan terakhir Mas Kusumo, apa langkah Blibli di masa mendatang sebagai inisiatif mendukung pertumbuhan UMKM ke depan? Kita mungkin kalau teman tahu, kita dari 5-6 tahun lalu itu ada kompetisi namanya Big Start ya, Blibli Big Start itu, atau dulu kita bilangnya Big Start. Nah kali ini kan selama pandemi kita nggak boleh nih kompetisi kumpul rame-rame kan. Nah kali ini kami bikinnya virtual edition. Caranya? Jadi nanti kami akan buka semua daftaran semuanya online, pemberian contoh semuanya itu dikerjakan secara virtual lah.
nanti penjurian dan lain-lain, ya seperti kita ini sekarang kita ngobrol, kita kan nggak ketemu secara tatap muka langsung, tapi nggak apa-apa. Sekarang ada teknologi zaman digital, kita harus leverage, ya kan? Ini waktunya yang tepat. Suka nggak suka, dan ini bukan berarti bahwa digital itu akan membunuh konvensional atau offline, tidak ya, tetapi ini harus berdua ini selaras. Makanya Blibli pun juga kedepannya akan terus mengembangkan solusi omnichannel atau O2O kami udah melakukan ini selama hampir 3 tahun. Tahun lalu kami juga mulai keluarkan solusi Blibli Mitra untuk para warung dan lain-lain, di mana mereka itu bisa jualan bukan hanya produk-produk yang ada di warung atau toko kelontongnya, tetapi bisa jualan tiket kereta, bisa jualan voucher PLN, pulsa. Kan untuk itu mereka jadi income lebih. Nah, at the same time mereka juga bisa membeli barang-barang kebutuhan yang untuk dijual di toko kelontongnya melalui kami dengan harga yang lebih bagus. Nice. Karena kan selama ini kan mereka mungkin belinya sedikit-sedikit, mungkin ke warung sebelahnya yang lebih gede. Harganya kan nggak kompetitif. Jadi kami sudah kembangkan solusi O2O atau omnichannel. Ini yang ke depan akan kami terus majukan, bukan hanya untuk UMKM atau perusahaan besar, tetapi semuanya bisa menikmati ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Kusumo. Kalau misalnya saya tanya terus nanti nggak habis-habis acaranya. Nanti kita tanyanya off air aja. Jadi intinya untuk mengkonklusikan saja, biar roda perekonomian kita itu jalan, kita masih harus terus belanja. Kalau saya pribadi, saya memang orangnya itu kalau belanja milih-milih ya. Jadi saya tetap beli keperluan yang memang saya butuhkan online, misalnya seperti buah, sayur, segala macam. Pokoknya kita sebagai masyarakat tuh harus terus membeli sesuatu yang memang kita butuhkan untuk menjaga roda perekonomian. Dan juga semoga dengan obrolan kita tadi, para pengusaha UMKM makin banyak di Indonesia karena kita butuh kalian. Sehingga kalian bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa memutar roda perekonomian kita di masa Covid, di mana negara-negara lain sekarang sedang mengalami resesi. Semoga Indonesia tidak terlalu parah ya, karena peran kita semua. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Zoom In. Sampai jumpa.